Halo Bray, Agung di sini. Jika ditanya iPhone apa yang paling layak dibeli di tahun 2021 ini, jawabannya tentu iPhone 12. iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Pokoknya seri 12 lah. Namun tidak semua orang itu memiliki budget yang cukup untuk membeli smartphone sultan tersebut. Untungnya tidak seperti Android, membeli iPhone tipe lama itu masih tergolong aman. Spesifikasi smartphone tersebut memang didesain tahan untuk digunakan bertahun-tahun tanpa ketinggalan zaman ya. Walaupun ada batasnya. Tak hanya itu, iPhone lama juga masih mendapatkan update iOS terbaru. Jadi pengguna bisa merasakan software yang sama dengan yang ada di seri terbarunya iPhone. Nah, jika kamu ingin memilikinya di tahun 2021 ini, Comtech ID akan merekomendasikan iPhone yang masih layak untuk dibeli. So, bagi teman-teman yang udah nggak sabar, simak videonya sampai selesai. Untuk rekomendasi yang pertama jatuh pada iPhone X, seri yang dirilis Apple pada tahun 2017 ini telah turun harga bray. Untuk harga secondnya bisa di angka 5-6 jutaan saja. Kalau kalian mau lebih murah lagi, kalian bisa ambil yang X Inter, itu ada di harga 4,8 untuk yang varian 64 GB. Tapi saya tidak saranin buat ambil X Inter, saya hanya ngasih opsi saja ya. Dan selain karena harganya yang sudah turun, iPhone X juga masih layak dibeli karena spesifikasinya yang masih mumpuni. Ia juga telah dilengkapi dengan Face ID, kemudian kamera belakang dengan kualitas 12 MP, dan RAM sebesar 3 GB. Dari segi desain pun iPhone X sudah sangat mirip dengan iPhone 12. Jadi yang memiliki budget kisaran 5-6 jutaan mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli iPhone X ini bray. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua jatuh pada iPhone XR, yaitu satu tingkat di atas iPhone X. iPhone XR sendiri dirilis pada tahun 2018 dan termasuk ke dalam produk Apple yang paling laris sampai saat ini bray. Pasalnya harga dari smartphone ini nggak beda jauh dengan iPhone X, tapi ada beberapa spesifikasi yang lebih unggul. Nah, setelah saya riset, untuk harga secondnya ini paling murah ada di angka 5-7 jutaan aja. Kalau mau ambil yang X Inter itu ada di harga 5,5 jutaan untuk varian 64 GB. Smartphone ini dibekali dengan RAM sebesar 3 GB, kemudian layarnya 6,1 inch, lebih besar dibandingkan dengan iPhone X. Dan juga dilengkapi dengan Face ID. Bedanya untuk iPhone XR hanya memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 12 MP, dan chipset iPhone XR juga lebih tinggi, yaitu Apple A12 Bionic. Selain itu, untuk baterai iPhone XR jauh lebih kuat dibandingkan dengan iPhone X. Inilah alasan mengapa banyak orang yang lebih memilih iPhone XR dibandingkan dengan iPhone X. Karena iPhone X itu terkenal lebih boros, kemudian kameranya kurang bagus. Selain baterai, kamera iPhone XR juga lebih bagus daripada iPhone X. So, mungkin bagi teman-teman yang suka main game, kalian bisa mempertimbangkan untuk membeli iPhone XR dibandingkan dengan iPhone X. Punya layar yang lebih besar, kemudian performa yang lebih bagus, dan tentunya baterai yang lebih awet bray. Untuk rekomendasi yang ketiga jatuh pada iPhone 18. Walaupun keluaran tahun 2017, smartphone yang satu ini masih layak untuk dipakai saat ini. Spesifikasinya bisa dibilang masih update dan gak ketinggalan zaman banget lah. iPhone 8 Plus dibekali dengan RAM sebesar 3 GB, memori internal 64 atau 256 GB, serta dua kamera belakang dengan resolusi 12 MP. Lalu apa bedanya dengan iPhone X dan XR? iPhone 8 masih menganut desain lama, yaitu dengan bezel yang tebal dan dilengkapi dengan Touch ID. Jadi bagi teman-teman yang masih suka dengan Touch ID, mungkin iPhone 8 Plus ini merupakan salah satu pilihan yang tepat ya. Lantas bagaimana dengan harganya? iPhone 8 Plus dibanderol dengan harga secondnya itu ada di angka 4-6 jutaan. Kalau mau ambil yang X Inter itu yang varian 64 GB ada di harga 4,5 jutaan. Jadi tergantung teman-teman belinya di mana juga ya. Setelah aku riset ada di angka kisaran segitulah, 4-6 jutaan lah, kurang lebih segitu. Dan iPhone 8 Plus ini sendiri juga dikenal sebagai iPhone yang digunakan untuk standar main game.
Biasanya kalau main game secara kompetisi atau YouTuber gaming tuh menggunakan iPhone 8 Plus sebagai standarisasi ya. Karena selain layarnya yang lumayan gede, dia juga untuk handlingnya itu lebih enak dibandingkan dengan iPhone X dan iPhone XR. Lanjut untuk rekomendasi yang keempat, iPhone yang layak kalian miliki di tahun 2021 ini adalah iPhone 8. Jika ingin mendapatkan iPhone yang lebih murah dibandingkan dengan iPhone 8 Plus, kamu bisa membeli adiknya yaitu iPhone 8. Ini adik atau kakak nggak tahu. Smartphone ini dibanderol dengan harga 4-5 jutaan di pasaran. Kalau untuk yang X Inter itu yang varian 64GB ada di harga 3,5 juta dan sudah turun sangat banyak dibandingkan saat pertama perilisannya. Spesifikasinya pun masih layak untuk digunakan di tahun 2021 ini, yang dilengkapi dengan satu kamera belakang dengan resolusi 12MP, RAM-nya cukup kecil yaitu 2GB, kemudian chipsetnya pakai Apple A11 Bionic sama dengan chipset yang digunakan di iPhone X ya, serta pilihan memori yang cukup menarik yaitu di 64 dan 256GB. Walaupun barangnya tergolong kecil, tetapi chipset yang digunakan bisa membuat smartphone ini bekerja cukup optimal untuk main game dan juga multitasking. Jadi bagi teman-teman yang punya budget di kisaran 4 jutaan mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli iPhone 8 kalau misalnya dirasa iPhone 8 Plus itu harganya terlalu tinggi, bray. Kemudian yang terakhir untuk rekomendasi iPhone yang layak dibeli di tahun 2021 ini, yang kelima adalah iPhone 7 Plus. Memiliki RAM 3GB, kamera belakangnya pun dual kamera dengan kualitas 12MP. Selain itu masih menggunakan chipset Apple A10 Fusion yang cukup menarik dan cukup masih optimal lah ya. Sensor fingerprint dan kualitas baterainya ini ada di 2900 mAh. Sangat cukup kalau misalnya untuk digunakan bermain game atau untuk sosial media misalnya, atau bermultitasking lainnya ya, kayak scroll Belanda dan lain-lain lah. Dan apabila dilihat sekilas, iPhone 7 Plus ini sangatlah mirip dengan iPhone 8 Plus. Namun kamu bisa mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan iPhone 8 Plus. Ya iyalah, speknya beda. Kalau harga secondnya iPhone 8 Plus ini dibanderol dengan harga 3-4 jutaan saja. Kalau untuk yang X Inter varian 64GB itu ada di harga 3,5 juta. Yap, sama dengan iPhone 8 yang X Inter. Ini yang paling murah, kalian bisa mencarinya di online shop atau di counter Apple di daerah kalian terdekat lah. Kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa dapetin harga yang saya sebutin tadi. Dan dari kelima iPhone yang menurut aku masih layak dibeli di tahun 2021 ini, rata-rata harganya itu ada di angka 4-5 jutaan saja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya budget di angka segitu, kalian bisa mempertimbangkan dari kelima rekomendasi iPhone di tahun 2021 ini yang udah saya sebutin tadi. Dan sebagai pengingat, disclaimer atau apapun lah itu, bahwa harga-harga yang tercantum tadi adalah harga secondnya ya. Karena untuk harga barunya sudah sangat jarang dan kurang worth it menurut saya. Jadi aku melampirkan harga bekasnya aja. Harga X Inter yang saya sebutin itu harga di daerah saya ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli harga barunya, aku lebih menyarankan untuk membeli iPhone 11 atau iPhone 12 sekalian. Karena daripada kalian membeli iPhone yang sudah lama dengan harga baru, mending sekalian beli iPhone yang lebih baru, karena untuk jangka waktu pemakaian itu lebih panjang ke depannya. Selain itu, harga baru iPhone X dan iPhone XR itu mendekati harga iPhone 11 lah, jadi nabung sedikit dapat iPhone 11. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang ingin membeli iPhone di tahun 2021 ini yang terkendala dengan harga iPhone yang cukup tinggi. Dan aku udah memberikan rekomendasi harga-harga iPhone yang masih layak dan masih tergolong murah untuk dibeli di tahun 2021 ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sekian video kali ini, kalau suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat terbang.